Kita kembali lagi di Cakrawala pemirsa, dan kali ini saya tidak sendirian, tapi saya sudah bersama dengan seorang yang ahli di bidangnya ya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang keuangan, tapi dilihat dari sisi yang lain gitu. Sisi yang satu ini mungkin Anda bisa mempercayai karena benar-benar sesuatu yang menurut saya, kalau saya pribadi, kalau saya mendengar kata tarot, itu berarti saya sudah berniat untuk melihat segala sesuatunya ke depan ya. Saya sudah bersama dengan Mas Adi Nugraha. Adi Iskandar. Kadang-kadang suka deg-degan ya kalau bersama dengan kartu-kartu yang banyak ini. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi juga, sehat? Harus sehat ya, luar biasa. Kalau hari ini kita akan membahas sedikit mengenai melihat keuangan dari sisi tarot. Dan juga saya mengundang Anda pemirsa untuk ngobrol dengan Mas Adi di sini. Telepon boleh, kita akan buka line telepon 031 738 0885. Boleh telepon ke sini langsung ngobrol dengan Mas Adi, bertanya apapun mengenai yang Anda mau tanyakan, mungkin seputar keuangan juga boleh ya. Kalau percintaan juga boleh, kehidupan boleh, apapun deh. Tapi kita ngobrol dulu dengan Mas Adi yang hari ini sudah datang membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bedanya apa aja nih Mas Adi? Sebenarnya sih lebih pada deck saja sih sebenarnya. Deck itu adalah jenis kartu tarot. Cuman kalau di sini saya bawa 2 jenis, kartu tarot dan Lenormand. Sementara yang lainnya ya tetap kartu tarot tapi decknya saja yang berbeda. Oke, Lenormand itu seperti apa sih? Lenormand itu kalau kartu tarot kan 78 kartu, sementara kalau Lenormand hanya 36. Oh oke, tapi berfungsi sama, bisa melihat seseorang juga. Tetap membaca alam bawah sadar. Nah, ini yang dibawa ini berbagai macam tipenya adalah mungkin kalau yang Itu tarot cinta. Ini tarot cinta, kalau yang itu ini muca. mungkin bisa disebut juga ini tarot cinta, ini muca-muca adalah apa Mas Adi? Muca biasanya autornya, penciptanya biasa kreatornya namanya muca. Muca. Kalau yang sudah bersama dengan kita di tengah-tengah ini? Itu Faber Jenner. Jadi Faber itu autornya, yang ilustratornya Jenner. Oh, wow, keren. Satu di sebelah kanan dekat Mas Adi itu yang paling gede. Yang paling gede ini Druidcraft. Druidcraft itu berisi tentang masih ada hubungannya dengan tradisi pagan di Skotlandia. Jadi masih ada hubungannya dengan witch, penyihir. Nah, sebelahnya yang kalau yang itu Guardian Angel, jadi hubungannya semuanya dengan malaikat dengan ini. Oke, sebelahnya? Yang itu yang paling sedikit itu Lenormand. Itu yang tadi cuma 36 kartu. Dari kapan sih Mas Adi sudah belajar dunia pertarotan ini sebenarnya? Sebenarnya baru bener-bener ke profesional di tarot sekitar tahun 2005. Wow, udah lama banget, kurang lebih udah jalan 10 tahun ya. Itu apa sih yang memicu seorang Adi akhirnya bisa, ini kan sebuah gift ya sebenarnya ya? Sebenarnya sih dari zaman dulu sih, dari masih SD itu ketertarikan tarot itu gara-garanya nonton telenovela. Di situ ada kaum gypsy yang pakai tarot. Karena waktu itu tarot masih susah didapat, jadi masih pakai kartu remi sebenarnya. Oh iya, dan itu bisa ngeliat juga dari situ? Masih bisa. Wow, tapi kita ngobrol dulu dengan satu ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Mbak siapa, dari mana? Dengan Indah di Pasuruan. Oke, Mbak Indah di Pasuruan. Mau tanya apa nih sama Mas Adi, Mbak Indah? Saya mau tanya soal keuangan saya pada tahun ini. Selain dari penghasilan toko, apakah ada rezeki lain dari penghasilan toko saya? Selain dari pokok, dari penghasilan apa Mbak Indah? Apakah ada rezeki lain selain dari penghasilan toko? Oke, jadi selain penghasilan dari toko, apakah ada pemasukan lain selain bisnis itu Mbak ya? Iya. Oke, baik. Seperti biasa Mbak, kartunya kita kocok, nanti kalau Mbak merasa cukup bilang stop ya. Halo Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Iya, halo. Iya. Jadi kartunya kita kocok, nanti kalau Mbak Indah merasa cukup, Mbak Indah bilang stop ya. Iya. Boleh mulai dari sekarang Mbak. Stop. Ambil 3 kartu Mbak. Kartu pertama. Halo Mbak. Stop. Satu, iya. Sebentar Mbak, kartu kedua. Satu. Stop. Kartu ketiga. Stop. Untuk kartu pertama di sini
ada Seven of Swords. Sebenarnya kalau untuk penghasilan sih agak lumayan sulit Mbak ya, ketika harus menambah ini. Paling tidak ketika ada ada keinginan untuk membuka usaha baru, mending usaha baru dulu deh. Toh ini sebenarnya sudah jalan. Kalau keuangannya sih ya boleh dibilang kalau tidak mau seperti itu, masih seperti itu saja. Paling tidak ada yang harus dijual yang lebih baru. Kalau biasanya cuman mungkin cuman bahan pokok, kebutuhan bahan pokok, setidaknya kalau yang ini mungkin di sela-sela itu ada bisnis yang lain gitu loh. Jadi mungkin ada makanan dan minuman, jadi tidak cuma mungkin beras saja gitu loh. Ilustrasinya seperti itu. Dan di sini kartu The Death ini bukan menunjukkan bahwa bisnisnya akan mati, enggak. Tapi mulai direncanakan lagi dari awal, jadi dirombak total Mbak. Dan kedepannya sebenarnya bisnis itu akan lebih bagus lagi kalau Mbak sendiri yang memegang. Jadi bukan dipercayakan kepada orang lain. Oke, Mbak Indah. Mbak Indah? Iya, terima kasih. Iya, sudah jelas Mbak Indah? Sudah. Iya, terima kasih Mbak Indah. Oke, jadi tidak selamanya kalau kita ngeluarin kartu The Death, Death itu adalah sesuatu yang negatif ya? Sebenarnya The Death itu adalah kartu transformasi. Oke. Jadi setiap ada kematian pasti ada kelahiran. Dan yang diharapkan juga seperti itu. Ketika harus mengakhiri sesuatu yang buruk, memunculkan sesuatu yang baru. Yang lebih kreatif lagi. Kalau ngomongin tentang sejarah seni tarot sendiri ini pertama kali Mas Adi belajar waktu itu kan sempat pegang remi dulu ya, karena mungkin tahun 2005 tarot ini masih sebuah yang belum lazim, belum apa sih itu kartu yang dilihat-lihat. Mungkin ada beberapa juga yang tidak suka gitu ya. Tapi akhirnya Mas Adi belajar dari kartu remi itu sendiri gimana ceritanya? Sebenarnya kalau ternyata pada akhirnya baru diketahui bahwa saya ketahui bahwa sebenarnya kartu remi itu adalah turunan kartu tarot. Oh oke. Yang remi kita main ya. Oke, berarti itu kita pun juga bisa melihat ya. Sebenarnya bisa. Iya. Cuman kalau kartu tarot akan ditambah dengan 4 chord lagi di kartu arkana minornya dan ditambah 22 kartu arkana mayor. Dan sebenarnya kalau kartu remi itu kan ada joker kan. Joker itu kalau di kartu tarot ada the fool. Oh oke, jadi kurang lebih sama ya. Cuma kalau di kartu remi dikurangin ada princessnya. Sementara kalau kartu remi kan tidak ada kan. Di kartu tarot ada beberapa tambahan dan pengurangan. Untuk sejarah seni tarot sendiri ini sampai 2016 ini perkembangan yang paling signifikan apa sih Mas Adi? Banyak kartu baru kah atau gimana nih? Yang jelas sebenarnya di setiap negara pasti ini muncul. Muncul paling tidak dari budaya setempat itu akan digali. Tapi tetap dengan turunan aslinya dari Rider Waite. Oke. Jadi tetap 78 kartu tapi disesuaikan dengan budaya setempat. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita menyesuaikan dengan budaya Indonesia sendiri. Sebenarnya yang paling favorit yang mana sih? Kalau yang di sini sih saya tidak ada. Kebetulan yang ada cuman kartu tarot Nusantara. Tapi kalau kartu wayang sebenarnya nggak bawa ya itu ya? Nggak ada. Kalau kartu wayang saya tidak punya dan memang tidak bisa baca kalau pakai itu. Oke. Jadi ada beberapa yang nggak bisa ditembusin gitu ya Mas Adi ya? Jadi tidak semua pembaca tarot itu bisa membaca semua jenis kartu tarot. Oke. Sama spesifikasinya ketika kita translate bahasa asing. Betul, tidak semuanya bisa dipecahkan ya. Oke, tapi mungkin untuk Anda juga kami masih mengundang untuk bisa telepon, bertanya langsung dengan Mas Adi di sini. Apapun ya masalah Anda atau mungkin saat ini yang paling susah karena 2015 kemarin kita sempat mengalami gonjang-ganjing keuangan ekonomi Indonesia yang luar biasa. Atau sekarang 2016 Anda mulai membangkit dengan membuka usaha atau bisnis baru. Boleh telepon sekarang juga di 7380885. Tanya apapun, kita akan langsung menjelaskan tarot dan juga kedepannya seperti apa untuk Anda ya. Tapi kalau ngomongin tentang topik kita hari ini yang berkaitan dengan keuangan juga, kita bisa ngeliatnya gimana sih Mas Adi dengan cara main tarot ini? Ada satu kartu khusus nggak? Kalau ini kan cinta nih, ada satu khusus? Sebenarnya tidak harus dengan kartu khusus untuk setiap kartu tarot bisa membaca apapun. Hanya saja biasanya spesifikasinya kalau kartu tarot yang mewakili duit biasanya dengan pentacle. Oke. Kalau di kartu remi itu wajib. Wajib ya, itu lebih ke spesifik duit ya, diamond. Kalau yang satu ini mau bertanya apa? Halo, selamat siang. Iya. Halo. Iya, halo. Dengan siapa ini? Dengan siapa di mana Ibu? Widya di Surabaya. Ibu Widya silakan. Halo. Iya Ibu Widya, Ibu Widya. ada yang mau ditanyakan apa?
tentang itu asmara. Oh oke, Bu Widya mau bertanya tentang asmara. Saat ini Bu Widya Ya, sedang menjalin hubungan dengan pacar, kekasih atau sudah berkeluarga kah? itu masih belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Ini pingin dilihat apa nih Bu Widya? Apa? Yang pingin dilihat untuk Mas Adi apa nih? Tanya tentang asmaranya. Iya. Sekolah. Oh, masih sekolah, bagaimana hubungan asmaranya ke depan gitu Mbak ya? Ya, Oke, silakan. Oh cinta. Ya. Ya. Ibu Widya boleh telepon lagi dong, Mbak Widya. Karena sudah ada kartu cinta di tangan ini, kalau ngomongin cinta langsung putus semuanya teleponnya ya. Agak berat hatinya. Kalau ngomongin cinta itu valid nggak sih Mas Adi? Sebenarnya kalau membaca tentang kartu cinta lebih pada sebenarnya sisi-sisi alam bawah sadarnya dia seperti apa gitu loh. Kalau dia sendiri kadang-kadang menganiaya dirinya sendiri, ya yang terbaca pasti akan Oh ya? seperti itu ya. Oke. Jadi sebenarnya ya? bahwa sebenarnya lebih baik kita memunculkan yang sesuatu yang positif. Oh gitu. Karena positif menarik positif, negatif menarik negatif. Iya. Oke. Nah kalau untuk yang saat ini yang mungkin lagi lebih banyak kan otomatis kalau Mas Adi punya banyak sekali yang bisa dilihat atau mungkin dilihat. Kita tahan dulu. Halo selamat pagi. Selamat pagi. selamat pagi. Iya dengan Ibu siapa? Ibu Nurhayati. Ibu Nur Hayati dari Semarang, silakan Ibu. Iya, yang ingin saya tanyakan masalah rezeki saya ke depannya. Oke, Masalah apa? rezeki. Oke. Baik Bu Nur ya. Kita kocok kartunya, nanti kalau Ibu merasa cukup, Ibu bilang stop ya. Iya, Baik, mulai dari sekarang Ibu. iya. Stop. Ibu ambil 3 kartu ya. Nanti kalau kartu itu pilihan Ibu bilang stop juga ya. Oke, mulai dari sekarang Ibu kartu pertama. Ya, stop. Kartu kedua, Stop. kartu ketiga, Stop. untuk kartu keuangannya Ibu, karena di sini ada gambar tikus. Jadi sebenarnya keuangan Ibu nggak jelek-jelek banget, tapi pengeluaran Ibu itu kecil-kecil, sering, dan untuk sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Oh oke. Jadi paling tidak untuk sepanjang 2016 harusnya Ibu bisa bisa lebih menghemat dan lebih pada ditentukan mana yang mau diprioritaskan, mana yang mau akan dibelanjakan terlebih dahulu, karena di sini ada the path. Ini menginterpretasikan bahwa ada 2 pilihan yang sama-sama berat. Jadi mana yang akan dibelanjakan terlebih dahulu itu yang akan diprioritaskan oleh Ibu. Jadi bukan dua-duanya. Kalau tidak ingin keuangannya ya lumayan habis juga gitu loh. Kartu berikutnya diwakili dengan the dog. Ini menginterpretasikan bahwa rezeki itu sebenarnya tidak akan kemana-mana Ibu. Kalau Ibu sendiri lebih banyak mensyukuri nikmat itu dan memberikan apa yang memang ada hak di dalam rezeki itu. Betul. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Itu saya setuju tuh Mas. Betul ya Bu Nur? Iya. Agak cocok nggak dengan yang pertama tadi? Pengeluarannya kecil-kecil tapi banyak Iya. dan betul sekali. Banyak pembeli yang tidak dibutuhkan ya Mbak Nur ya. Iya. Boleh dikurangin kalau memang mau sudah kadung beli boleh dikirim ke The Studio Bios bagi-bagi sama kita ya. Terima kasih. Iya terima Terima kasih. kasih kembali, Ibu. Assalamualaikum. Iya waalaikumsalam dari Semarang. Kalau ngomongin tentang keuangan kadang-kadang yang bisa kita lihat itu pengaruh, bisa dilihat nggak sih Mas Adi kalau usaha apa nih yang cocok gitu sama kita? Usaha biasanya yang cocok kalau di kartu tarot akan terlihat dari kartu minor yang muncul. Jadi ketika unsurnya api ya paling tidak yang hubungannya dengan passion. Oh oke, jadi lebih ke situ ya. Kalau misalnya masuknya ke cup atau air ya paling tidak hubungannya dengan hobi. Dengan sesuatu yang memang benar-benar dia sukai. Oke, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi dan juga kita masih mengundang Anda pemirsa untuk nelpon dengan line telepon kita di sini 7380885. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini, tapi kawalan.